Radio 96 FM RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kreatif. Selamat sore juga terutama buat kamu yang lagi di jalan dan kejebak macet di mana-mana. Yuk, coba ya, tenang aja. Ada Vera nih yang bakal temenin kamu di gelaran terapi sampai jam 4 sore nanti 15 Juli 2014. Karena ini bulan Ramadan, sahabat kreatif pasti kita kait-kaitin deh sama bulan Ramadan. Nah, ini kira-kira sahabat kreatif suka melaksanakan yang namanya sahur nggak sih? Karena ternyata banyak juga loh orang-orang yang memilih untuk ya karena sahur nggak dosa jadi aku sih nggak pernah sahur gitu. Atau kadang bangun sih minum doang lo tidur lagi lah, nggak sholat subuh dong. Nah, ini sebagai dari sudut medis sendiri kayak gimana sih manfaatnya sahur, bagus atau enggak buat kesehatan gitu kan? Anjuran dari para dokter sendiri kayak gimana mengenai makan sahur ini? Nanti kita bakal bahas mengenai topik itu. Nah, buat sahabat kreatif yang mau ikutan gabung ngobrol bareng kita boleh SMS dari sekarang ya ke 0816609696 karena sore hari ini udah ada Dokter Karin yang hadir di studio langsung dengan segudang kesibukannya bisa nyempetin hadir kan. Kita makanya ntar bakal korek informasi dari beliau sahabat kreatif. Topik kita yang bakal kita angkat sore hari ini adalah ini kalau misalkan ngomongin sahur ya sahabat kreatif, mungkin salah satu tantangan kita di bulan Ramadan ini adalah buat bangun ya di dini hari terus buat makan sahur pula. Itu salah satu tantangannya. Nah, kalau ngomongin Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan kita sahur seperti yang diriwayatkan oleh Abi Said Al-Khudri. Sahur itu barokah, maka jangan tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Dan termasuk sunnah ketika sahur adalah untuk mengakhirkannya. Jadi sebaiknya sahur itu benar-benar di waktu-waktu yang emang mau mendekati imsak gitu loh sahabat. Jadi jangan jam 2 gitu, itu kemalaman. Jadi sebaiknya benar-benar jam-jam 3:30 lah kayaknya itu udah paling pas ya. Nah, itu kan secara anjuran Nabi Muhammad ya. Tapi gimana sih kalau misalkan dipandang dari segi medis sendiri? Nah, gimana manfaatnya buat tubuh kita ya? Dan lain sebagainya. Sore hari ini kita udah kedatangan Dokter Karin dari Melinda Hospital. Kalau misalkan beberapa minggu lalu kita sempat kedatangan dari Melinda Hospital 2. Nah, ini Melinda Hospital 1 yang kita kenal selama ini ya dok ya, Rumah Sakit Ibu dan Anak. Selamat sore Dokter Karin. Selamat sore Mbak. Wah, kita pernah berbincang via telepon ya. Yes. Sekarang dokter langsung datang ke sini. Iya, kebetulan lagi bisa main. Jadi sebelumnya makasih dulu nih ya, dokter udah nyempetin ke sini bahkan dari jam 2 katanya. Enggak sih, ini karena kepagian ternyata tahu ya miskom, tapi ternyata wah seru ya main di radio. Wah, makasih nih dokter udah main. Dok, kita bakal ngebahas tentang manfaat sahur buat tubuh kita ya secara medis gitu. Emang sebenarnya bener-bener males sih gitu ya kalau harus bangun jam-jam segitu. Tapi manfaat buat kesehatannya sendiri dari segi medis kayak gimana sih dok dari sahur itu? Sebenarnya banyak sih ya, cuma biar hemat waktu sih yang penting-penting aja ya. Jadi pertama sahur itu kan kita sebenarnya gini, puasa itu kan kita selain menahan nafsu makan gitu ya. Nah, kita kan menjadwal ulang makan kita ya, yang tadinya sehari 3 kali ini jadi 2 kali kan, pada saat sahur dan saat buka gitu. Jadi pertama kali pentingnya sahur itu adalah kita sebagai cadangan energi makanan kita. Ya, karena dalam puasa sendiri kita kan pasti lebih sekitar 12 sampai 14 jam tidak makan. Jadi pertama dia adalah sebagai energi cadangan kita, energi buat seharian, sama kayak kalau kita biasa sarapan gitu. Nah, ini kita cadangan energinya sarapannya. Nah, makanya untuk sahur sendiri satu penting karena cadangan energi kita ya. Nah, cadangan energi ini akan digunakan selama 12 sampai 14 jam sampai kita buka. Kalau di skip atau dilewat, kebayang dong kita pasti bakal lapar ya kan, nomor satu. Yang kedua lemes. Iya pasti, karena kan gini, ini kan bahan bakarnya kita gitu. Nah, nanti makanya ntar kita mungkin akan lebih bahas ya makanan-makanan apa saja yang mungkin nanti bagus untuk sahur, mana yang sebaiknya dihindari. Itu yang pertama. Jadi cadangan energi dulu deh pertama. Yang kedua, cadangan buat apa? Mencegah dehidrasi. Pada saat sahur kita beraktivitas pasti kita ada penguapan ya. Tubuh kita kekurangan cairan, dehidrasi itu ya, menguap karena aktivitas berkeringat, kita pasti tetap akan berkeringat kan gitu. Bahkan saat tidur sekalipun ya. Kita pasti kehilangan air dari tubuh kita seperti itu. Jadi itu nomor 2. Yang ketiga, menjaga keseimbangan tubuh gitu. Jadi menjaga keseimbangan tubuh dalam artian dengan adanya cadangan makanan dan cadangan cairan tadi itu ujung-ujungnya adalah menjaga untuk balance atau keseimbangan dari sistem metabolisme tubuh kita selama seharian gitu. Nah, yang keempat ini khususnya ya pada orang-orang yang punya masalah
bermasalah sama lambung gitu ya. Ini dia sebenarnya sahur itu penting banget untuk menjaga keseimbangan dari asam lambungnya itu sendiri gitu. Nanti deh kita bahas lebih lanjutnya detail. Jadi balik lagi, setiap orang tuh kan punya kondisi tubuh masing-masing ya dok. Yes. Yang mungkin ada sebagian dari mereka yang tidak masalah kalau nggak sahur. Yes, bener banget. Iya, Karena udah biasanya bisa tubuh bisa kita ya. terkondisikan gitu. Tapi udah adaptasi lebih dulu. Tapi yang belum biasa ya jangan coba-coba nggak sahur. Yang belum biasa apalagi yang punya mah tadi gitu, special caution nih gitu istilahnya, peringatan khusus gitu. Oke, jadi jangan sampai nanti ujungnya nggak puasa hanya karena sebenarnya kita sendiri yang salah, kita sendiri yang tidak mengikuti benar loh sunnah Rasul itu, karena semuanya ada aturannya ternyata ya. Dan ada alasan secara saintifik gitu, secara medisnya ternyata ada loh gitu. Oh begitu loh sahabat kreatif, manfaat-manfaatnya. Vera ngundang lagi ya sahabat kreatif yang mau ikutan gabung ngobrol bareng kita via SMS silakan 081 660 9696 atau karena di sini udah ada Dokter Karin dari Melinda Hospital. Dokter, jadi menu-menu apa aja nih yang sebaiknya terkandung dalam menu-menu di pada saat sahur ya? Oke, jadi balik lagi ke fungsi pertama tadi kan ya. Sebagai cadangan makanan. Lagi dan lagi tubuh kita tuh makan, semua yang kita makan dasarnya akan dirubah menjadi gula ya. Cuma karena pada saat sahur beda sama saat buka. Kalau buka kan kemarin kita pernah bahas, berbukalah, kalau Rasulullah bilang berbuka dengan yang manis. Yang simple, yang gampang dicerna. Kalau ya aku kan? senangnya berbuka dengan yang sayang. Saya juga kayaknya begitu loh. Cocok. Jadi kebalikan dengan sahur kebalikan dengan buka puasa yang dia harus simple, karbohidrat yang gampang dipecah atau gula yang gampang dipecah. Untuk sahur sebaiknya pilihlah makanan yang mengandung gula yang kompleks. Jadi agak sedikit butuh waktu lama tapi tidak terlalu lama. Jadi kalau pernah iklan ini, sorry ya bukan iklan, ada yang pernah dengar High GI, tahu kan iklan High GI, glycemic index, mungkin nggak pernah dengar ya. Jadi ada beberapa yang makanan yang dia tidak terlalu cepat diserap tapi juga tidak terlalu lambat. Berapa di antara produk-produk makanan yang yang termasuk golongan ini, contohnya oatmeal, gandum, muesli, atau kacang-kacangan, atau nasi juga sebenarnya bagus. Jadi dibandingkan bubur sahur, pilihlah nasi. Jadi dia lebih padat karena mengandung gula juga, tapi nggak cepat dipecah jadi gulanya. Karena kalau bubur kan dia sudah dalam bentuk simpel ya, sudah lebih cair gitu, pasti lebih lapar. Roti cepat itu lapar lagi gitu ya, cepat lapar. Roti juga tidak terlalu disarankan karena cepat lapar nanti, jadi segala sesuatu yang tadi saya bilang glycemic index itu adalah proses berapa lama proses si makanan berubah menjadi gula yang akhirnya menaikkan gula darah untuk dipakai sebagai bensinnya tubuh gitu. Jadi supaya kita tahannya lebih lama gitu. Nah kalau yang indeksnya tinggi, istilahnya tadi, kalau misalnya lebih cepat dirubah, lebih cepat naik, nanti lebih cepat lapar lagi. Kayak roti, coklat tuh kan cepat, itu cocoknya dipakainya buat buka. Jangan buat sahur. Nanti kalau buat sahur makan coklat akan cepat kenyang, cepat lapar, selamat deh. Ini banyak juga kasus yang sekalian diet dok, ibadah sekalian diet. Akhirnya mereka sahur memilih menunya hanya makan buah. Gimana menurut dokter? Sebenarnya gini, buah penting ya karena dia juga mengandung serat. Bagus sih memang. Tapi jangan lupa kalau cuma buah saja, apalagi kalau misalnya mau niatnya untuk ngediatin supaya diet sekalian gitu ya. Sebenarnya tetap kalaupun buah boleh, tapi pilihlah buah-buah yang sifatnya juga punya karbohidrat, pisang, apel. Jadi jangan cuma yang jeruk. Jeruk tuh sedikit sekali kandungan fruktosa yang nantinya akan gulanya nanti dirubah, dia cepet nanti sama cepet kenyang. Dia nggak bikin kenyang gitu. Jadi pilihlah buah-buah seperti yang dia mengandung karbohidrat juga. Yang agak kompleks karbohidratnya. Jadi agak padat lah gitu, kayak apel, pir, pisang. Coba deh kalau makan pisang pasti kita kenyang. Iya, dan pasti lebih jauhnya. Tapi unsur niat dietnya masih terpenuhi nggak dok? Masih, dan lebih aman sih dibandingkan misalnya sahur dengan soto gitu ya. Pasti dengan
musli atau tadi saya bilang oatmeal campur pisang, dicampur apel yang sudah dipotong-potong gitu. Wah, kenyang juga jatuhnya. Iya, kenyang. Dan itu dan memang penelitian pun membuktikan gitu ya, dari Mayo Clinic, dari situs-situs untuk para dokter gitu, situs edukasi para dokter memang menyarankan sebaiknya memang yang kompleks tapi tidak terlalu berat. Nah, nanti apa aja sih makanan yang berat, nanti kita bahas deh. Oke deh, sahabat kreatif, seru juga ya kalau ngomongin manfaat sahur buat dari segi medis. Dokter Karin dari Melinda Hospital juga masih setia nemenin kita nih, sahabat kreatif. Nah, tadi Oke, dokter. Iya, oke. Oke. Tadi udah kita bahas nih ya sedikit mengenai manfaat sahur untuk kesehatan sendiri dan menu-menu yang kayak apa baiknya gitu. Kalau tadi dokter bilang kan kalau buat buka atau tajil lah ya tepatnya ya. Kalau buat tajil usahain yang mengandung gula yang cepat diserap. Justru kalau sahur sebaliknya ya dok. Sebaliknya jangan yang terlalu cepat diserap, nanti Anda cepat lapar. Oatmeal itu baik. Oatmeal bagus. Kalau buah-buahan pisang, buah pisang campur ya, maksudnya tetap bukan berarti cuma makannya cuma karbohidrat doang gitu, enggak, tapi harus karbohidratnya ada, proteinnya harus ada, kan akan lebih bagus untuk seharian tenaga komplit, tapi dalam proporsi yang tidak terlalu bikin begah banget, kan Rasulullah sendiri bilang kan, berhentilah sebelum kenyang. Dan ternyata di sahur memang disarankan bangetnya begitu dok, untuk kesehatan sendiri, jangan terlalu kenyang memang, jadi tidak boleh dalam keadaan full stomach, jadi si perutnya tuh kembung banget, kenyang, itu juga nggak bagus, nanti malah gangguan pencernaan. Nanti kita bahas ke yang masalah buat yang mah itu loh, yang punya mah ya. Nah gitu. Jadi sekarang aja dibahas ya dok. Oke. Jadi tadi kan kita sampai di makanan mana yang harus dihindari ya. Tadi kan udah yang bagusnya. Nah, untuk dihindari yang sifatnya terlalu kompleks atau terlalu lama, tubuh butuh energi buat mecah makanannya. Daging. Kalau bisa daging boleh, tapi maksudnya tidak dalam bentuk yang kayak stick besar gitu ya, langsung yang 50 gram. Itu bikin perut Anda kasihan loh kerjanya, enzimnya capek gitu, badannya capek, dan nanti pada saat dicerna pun dia butuh energi lebih banyak gitu. Justru malah bikin tubuh kita istilahnya tabungan energinya malah berkurang gitu. Karena kerja untuk mecah itu secara nggak langsung daging itu dibusukin loh. Jadi kalau misalnya cuma sate 2-3 tusuk, it's still fine lah gitu. Okay. Bukan yang satu porsi 10 ya, gitu. Kenyang dan bikin berat nantinya gitu. Nah, berhubungan dengan kapasitas dari perut orang kan masing-masing beda ya. Apalagi khusus buat yang punya masalah lambung lah ya. Masalah lambung pokoknya. Jadi kalau udah punya masalah lambung, lagi dari saya ingetin, pertama makannya jangan buru-buru. Tadi Mbak Vera emang bilang benar ya, memang Rasulullah mengakhirkan sahur gitu ya. Jadi jangan terlalu jam 2 apalagi gitu, tapi jangan juga 5 menit lagi imsak baru mie belum satu porsi mie atau satu porsi oatmeal belum dimakan, nggak sempet. Itu nggak bagus, terutama yang punya mah. Kenapa? Enzim lambungnya nanti lambungnya bekerjanya lebih keras. Jadi sebaiknya sahurlah 1-1,5 jam sebelum imsak ya. Kalau yang punya gangguan ini semuanya sih, apalagi yang punya lambung, kalau bisa masalah lambung 1 jam lah. Karena apa? Dia ngunyahnya seperti Rasulullah bilang ya, 30 kali ya. Itu bener loh. Kenapa? Pencernaan secara mekanik atau secara fisik gitu ya, makanan dihancurin itu sebenarnya di mulut, bukan di lambung. Kebayang kalau kita udah makannya cepat-cepat, jadi si makanan nggak hancur gitu, terus masuk ke lambung yang lambungnya udah punya bermasalah, udah punya luka gitu ya. Kebayang kita harus ngaduk, tambah perih nggak nanti ya gitu. Jadi usahakan kalau bisa sekitar 45 menit sebelum imsak, dan ngunyahnya jangan buru-buru lah. Kebanyakan dari kita kan cepet ya makannya, cuma 5 kali kunyah telan, itu nggak baik loh. Minimal 10-15 kali. Apalagi kalau yang udah punya masalah lambung kan harus ada obat-obat yang dimakan setengah jam sebelum makan gitu. Belum sesudahnya juga. Yes, jadi sebaiknya memang 1 jam, 1,5 jam misalnya, bangun dulu minum obat lambungnya jam dulu. Jam 3 lah cukup minum obat lambungnya, tidur sebentar, atau misalnya bantuin orang tua siapin sahur. Kalau anak kosan ya masak dulu lah ya gitu. Indomie biasa. Enggak boleh. Indomie sesekali boleh ya, tapi nggak tiap hari ya gitu. Dan kalau Indomie jangan Indomie toh, ada sayur proteinnya, sosis kayak apa gitu. Jadi sayur harus ada gitu ya. Nah, walaupun tidak direkomen ya gitu. Nah, jadi kalau udah kepepet banget lah ya, mau gimana deh gitu.
Jadi Iya, itu intinya ya. Kalau daging-daging pilihlah yang daging putih gitu kayak Apa ikan. tuh? Oh, Daging ikan. ada kan daging putih sebenarnya lebih gampang dicerna dibandingin daging merah seperti daging sapi, kambing. Itu sebenarnya agak berat. Oh, berarti kalau ayam sama ikan itu masih Lebih ringan lah gitu. Kalau mau nanti pas buka puasa boleh lah itu gitu. Gitu. jadi itu hal-hal yang sebaiknya kita hindari. Heeh. Ada nggak sih buah yang harus dihindari juga? Buah sih sebenarnya nggak ada absolut ya, dibilang nggak boleh banget kecuali memang Anda punya ya tadi seperti misalnya mah gitu ya. Ada makan makanan tertentu. Kalau buah sih saya nggak pernah baca, saya belum baca literatur yang bilang tidak boleh absolut ya. Tapi yang mungkin yang mengandung asam terlalu asam misalnya lime atau lime tuh lemon, juga jeruk ya. tapi yang asam sekali jangan. Terus ada minuman-minuman yang nggak boleh nih secara umum, apalagi yang buat orang mah ya. Kalau secara umum yang nggak boleh itu adalah yang sifatnya diuretik atau bikin kita kencing. Kalau coba deh, kalau kita minum air putih aja terlalu banyak, habis sahur pasti kita kencing terus kan? Iya. Itu aja normal. Apalagi kalau minum yang sifatnya bikin pipis. Apa aja sih, Dok? Kayak gimana, Dok? Teh, kopi, itu kafeinnya itu bikin selain memang bikin kerja jantungnya habis itu berdebar-debar gitu ya, itu juga bikin sifat diuretik atau bikin kencing ada. Jadi Bukannya kata orang kalau sering kencing bagus ngebersihin katanya. enggak juga, karena kita lagi persiapan loh buat 12 jam ke depan kita nggak minum gitu. Jadi alangkah lebih baiknya tetap air putih deh nomor satu. Tetap Kalau air buat- putih dan dalam porsi yang cukup dan gitu. porsi yang cukup, jadi nggak usah kekenyangan, nggak boleh. Itu Nah, juga aku nggak termasuk orang yang wah minum terus gitu loh. Ini persiapan minum gitu dan katanya bagus gitu kan, banyak minum bagus. bagus. Gitu. Memang akhirnya ujung-ujungnya banyak pipis Banyak terus. keluar juga akhirnya. Jadi sebenarnya secukupnya. Yang paling penting itu justru sebelum maksudnya pada saat berbuka, di antara berbuka sama sahur gitu. Jadi tetap minum seperti biasa. Kita kan biasa 2 liter ya sehari gitu. Ya digantikan dengan pada saat itu. Cuma ya lagi dan lagi jangan pas mau tidur juga minumnya gila-gilaan. Ntar yang ada nggak tidur, kamar mandi terus gitu. Jadi secukupnya aja, dirasa sudah perut udah kayaknya udah rasa haus. Sebenarnya tubuh kita punya parameternya sendiri gitu. Jadi tubuh kita udah punya sinyalnya sendiri kok. Udah dibilang udah nggak haus nih, ya udah stop. Gitu. Adil ya memperlakukan tubuh Jadi nggak, kita. jangan mentang-mentang itu tunggu sampai kenyang gitu, jangan Oke, gitu. nah masalah minuman ini udah kejawab ya buat Robert di Surya Sumantri. Tadi Yang nanya ya? Iya, nanya masalah minum ini dan tadi udah kejawab sama Dokter Karin. Terus ada Nindya di Palasari. Nah ini bagus nih, kalau udah sahur bagus nggak sih langsung tidur? Biasanya kita udah sahur, sholat, tidur lagi ya. gitu kan. Nah, ini kalau dari yang muslim ya, ini sorry ya, memang kata Rasulullah kan memang sebaiknya tidak tidur ya, karena kan memang apa namanya di situ berkahnya, justru di situ berkahnya. Habis sholat habis sahur, sholat subuh, kita lanjut aktivitas. Dan memang ternyata secara medis pun ya sebaiknya tidak tidur. Kenapa? Apalagi tidurnya benar-benar tiduran ya, tiduran kita berbaring gitu ya. Karena ini menurut Prof Ali, Dr. Ali, bagian RSCM bagian gastroenterologi, jadi bagian khusus buat pencernaan. Beliau sendiri bilang, dan memang dari literatur dikatakan bahwa ketika kita makan, apalagi makan yang persiapan besar gitu ya, terus kita langsung tidur gitu, ini membuat si enzim lambung dan si asam lambung jadi tidak seimbang. Dan pada beberapa orang yang si saluran cernanya, jadi kan kita habis nelen nih, sebenarnya kenapa habis nelen kita makanan kita nggak balik lagi, kita ada klep namanya, jadi kayak semacam pintu gitu ya. Nah, pintunya itu orang normal dia langsung ketutup. Jadi kita tiduran pun dia nggak akan naik lagi asam lambung dan makanannya. Tapi pada beberapa orang, terutama kalau yang udah punya resiko mah ya, itu kadang-kadang si asam lambungnya bisa naik lagi ke atas. Jadinya bawaannya mual, muntah. Itu aku banget dong. Itu namanya GERD, namanya reflux. Jadi itu balik lagi ke atas si asam lambungnya. Kadang-kadang malah suka keluar, kok jadi asamnya, pahit lambungnya. Betul. Hati-hati loh, karena si pintunya, si klepnya ini mungkin udah kurang bagus. Nah, kalau kita tambah tidur, tambah lagi tuh posisinya tiduran, bayangin yang lambung kita itu makanannya balik lagi. Asamnya juga ternyata balik itu lagi. problem yang sering yang aku alamin ya. Jadi emang bener banget itu, gitu banget Dok. Sebaiknya jangan tidur deh. Sebaiknya jangan tidur. Bisa kan? Berarti aku kalau orang-orang yang punya kasus seperti itu udah punya resiko mah atau udah mah malah? Biasanya gini, itu nggak harus mah sih ya. Pada orang tertentu memang si pintunya aja nggak beres gitu. Tapi jadi akan bertambah parah kalau emang apalagi dia sudah punya mah gitu. Jadi tambah berat gitu istilahnya. Jadi memang sebaiknya orang yang normal pun tidak tidur. Jadi memang habis sholat ya udahlah. Nah ini anehnya nih Dok ya, kadang merasa lebih baik justru tidak sahur.
Karena itu- mual-mualnya hilang. Gini, setiap orang emang beda-beda ya. Cuma tidak sahur sama sekali tidak dianjurkan oleh para dokter, bahkan dokter-dokter Inggris gitu ya, di di situsnya untuk dokter-dokter Inggris sendiri mereka bilang tidak menyarankan untuk tidak sahur sama sekali karena akan Jelas-jelas bikin dari agama pun starving loh. disarankan ya, Dok, ya? Disarankan. Jadi starving nanti dia bikin lapar gitu. Dan jangan salah, katanya buat diet gitu kan, cukup minum aja. Oke, dehidrasinya berkurang, tapi ingat loh, lemak itu terakhir dipecah loh. Yang paling dipecah pertama apa sih? Pasti cadangan si Energi. gula, Gula cadangan itu ya. gulanya itu di otot sama di hati. Nanti malah bikin hatinya kerja keras, malah nggak baik loh buat tubuh. Jadi kalaupun kalau mau diet ya makanannya pilih makanan diet yang tadi saya bilang. Jadi pilihlah yang low kalorinya lebih rendah gitu, yang tapi dicernanya cukup panjang, tidak terlalu kompleks gitu, yang oatmeal atau apa yang tadi saya bilang. Betul, gitu. dan unsur-unsur gizinya masih terpenuhi Masih ya, tetap Dok, ya. terpenuhi, Oke deh, kalau begitu ini udah hampir jam 4 sore aja, Dok, ya. Kita udah gak kerasa ya kita ngobrol Cepet ya. ya. Mungkin terakhir ada yang ingin Dokter Karin sampaikan ini buat sahabat kreatif yang mayoritas remaja, yang mungkin juga mayoritas bangun susah ya. Nah, akhirnya jarang Anak kosan lagi ya, nggak ada yang bangunin nggak ada yang kadang-kadang. bangunin, pacar juga baru mutusin, nggak ada alarm gitu. Naas amat sih. Pokoknya sedih deh, pokoknya deh. Mungkin ada yang terakhir yang Dokter Karin sampaikan. Jadi pertama gini, lagi dan lagi lurusin niat buat puasa. Puasa emang benar-benar puasa ya, bukan buat diet. Diet efek samping boleh lah insya Allah gitu. Kalau mau diet tetap olahraga lah itu ya. Itu loh bahasa Bener, lain nanti itu bahasan lain, olahraga pada saat puasa ya. Oke, Gitu. minggu depan ya kesini lagi. Wah, diminta, ditembak langsung sama announcernya. Ya itu, jadi gitu. Yang kedua, tahu diri masing-masing. Jadi mengukur diri. Kita udah, apalagi saya yakin lah ya anak-anak muda pendengar Pro 2 mawas diri kok. Saya punya penyakit apa, apa yang harus apalagi ada misalnya punya obat-obatan tersendiri kayak penyakit mah segala macam. Konsultasikan dengan dokter Anda ya, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Konsultasikan minum obatnya gimana gitu. Yang ketiga, please do not skip your sahur unless you wanna take the risk on your own ya gitu. Jadi kasihan lah gitu, karena kalau misalnya sahurnya memang untuk diet, nanti habis lebaran lihat baliknya cepet lagi loh. Gitu. Balik berat badannya cepet lagi, karena ya itu diet itu sebenarnya harusnya konstan gitu. Jadi ya mudah-mudahan sesi ini bermanfaat ya buat kita semua. Banget, Dok. Benar-benar Gitu. ada bahasan-bahasan yang emang sebelumnya Praktis ya. apalagi sama kita orang yang awam gitu, sebelumnya nggak kepikiran gitu ya gitu. Jadi bermanfaat banget, dan semoga ini juga tertular sama sahabat kreatif yang dengerin kita sore ini. Makasih buat yang udah pada SMS. Ini rata-rata udah kejawab semua sama Dokter Karin. Jadi Nindya thank you, ada Sheila juga, ada Dwi, ada oke, thank you buat semuanya ya. Dokter Karin juga terima kasih banyak Sama-sama, udah makasih berbagi Mbak Vera. informasi.